Mengapa Tuan Cheng memilih untuk menggunakan mesin penanaman kami pada awalnya? Kekurangan. Kekurangan. Setelah Anda menyebar benih, tidak ada yang dapat membantu dengan penjarangan. Tanpa yang bisa menjarangkan bibit, kami harus selektif. Menanam secara selektif tanaman seperti sawi atau kubis Cina yang tidak memerlukan penjarangan, karena sulit mencari pekerja saat ini. Yes, itulah mengapa kami memutuskan untuk mencoba menggunakan mesin penanaman ini. Tuan Cheng, apakah Anda pernah menggunakan mesin lain sebelumnya? Belum. Belum. Tidak, apakah Anda hanya menggunakan mesin kami? Saya dengar dari orang lain. Dengar, hasil buruk. Sebelum Anda mulai menggunakan mesin penanaman, apakah Anda menghadapi kesulitan saat bertani? Yes. Tanaman pertama, tak ada yang bantu jarang. Tanaman pertama, tak ada yang bantu jarang. Jika tidak, setelah tanam, tak ada waktu jarang bibit. Jadi, itu menjadi situasi di mana terkadang, saya tidak bisa memutuskan sendiri tanaman apa yang akan ditanam. Saya bisa tanam benih hanya saat ada pekerja. Dengan cara ini, hasil panen akan terbatas. Yes. Tak ada pekerja. Masalah ini bukan hanya saya, semua menghadapinya. Apakah Anda menghadapi masalah saat pertama kali menggunakan mesin penanaman kami, dan bagaimana Anda menyelesaikannya? Pada awalnya, setelah menanam benih dengan mesin penanaman, saya menutupnya dengan tanah. Setelah tutup benih, saya kurang puas dengan perkecambahannya. Setelah itu, saya perbaiki dengan tidak menutup tanah. Ketika hujan, saya harus pantau cuaca dengan cermat. Jika cuacanya sangat panas, saya menambah lebih banyak air. Kemudian, masalah ini berhasil diselesaikan. Tumbuhnya? Perkecambahannya 90. 90, selalu begitu. Berapa banyak tenaga kerja yang dapat dihemat oleh mesin penanaman kami? Bagaimana Anda menemukan metode yang paling menghemat tenaga kerja? Because this planting method is quite different from the conventional planting methods. Poin pertama adalah, setelah menggunakan mesin penanaman, aspek penghematan biaya terbesar adalah saya tidak perlu melakukan penjarangan bibit. Tenaga kerja jarang dihemat. Tak perlu khawatir soal jarang bibit. Poin lainnya adalah kecepatan panen yang lebih cepat. Kedua aspek ini hemat banyak tenaga kerja. Ini menghemat biaya tenaga kerja untuk panen dan penjarangan bibit, kedua hal ini. Tapi beberapa orang mungkin akan berkata, dibandingkan dengan metode tradisional yang menyebar benih dan mempekerjakan pekerja untuk penjarangan, opsi mana menggunakan granulasasi benih kami yang lebih hemat biaya? Sebenarnya, itu tergantung pada jenis tanaman yang Anda tanam. Itu tergantung pandangan. Penggunaan mesin penanaman ini tidak memerlukan penjarangan bibit. Tanaman tumbuh lebih seragam dan sehat. Tanaman tumbuh lebih merata. Tugas Anda hanya memanen tanaman. Biaya tenaga kerja panen berkurang karena tanaman seragam, membuat panen lebih cepat dan efisien. Jika panen terlambat, sia-sia. Tanaman harus bisa dipanen untuk untung. Oh, maksud Anda, apakah itu mahal? Pekerja sekarang mahal. Benar, pekerja sekarang mahal. Saya rasa perbedaannya tidak terlalu besar. Tapi sekarang saya tidak lagi terbatas oleh ketersediaan pekerja. Saya tanam, rawat, dan sewa untuk panen. Tidak perlu lagi penjarangan. Jadi, ini tidak perlu. Hemat tenaga. Karena masalah penjarangan, itu membatasi kapan saya bisa memberikan pupuk. Dulu, saya beri pupuk setelahnya. Sekarang, saya tidak perlu itu lagi. Setelah pakai mesin penanaman, ini pemikiran saya yang ingin saya bagikan. Pemikiran saya, karena selama periode ini, secara bertahap, hingga saat ini, melihat semua masalah, sekarang semuanya lancar dan efisien. Mesin penanaman lancar dan mudah. Dan mesin penanaman yang sedang Anda kembangkan sekarang semakin ringan. Mesin lebih lebar dan simpel. Hal lain yang pasti adalah tanaman tumbuh baik, tanpa penjarangan. Dan untuk memanen tanaman. Tanaman seragam saat panen, tanpa variasi ukuran. Hasil panennya juga lebih baik. Sampai sekarang, banyak petani bertanya tentang ini.
Banyak petani bertanya, mengatakan dulu tanahnya tidak tertutup. Setelah 3 kali, saya yakin tak perlu penjerangan. Apakah banyak yang bertanya? Karena penjerangan bibit kini berbeda. Saat ini, sulit mencari pekerja untuk penjerangan. Pekerja pensiun, tak terganti. Ah, yang muda, pekerja impor dari Vietnam. Datang, tapi tidak semua orang pasti sangat terampil. Tapi harus, meski tak ingin. Pakai mesin penanam, tak perlu penjerangan. Mesin penanam, tanpa penjerangan. Berapa banyak benih yang hemat dibandingkan pelet dan penyebaran tradisional? Oh, setidaknya sepertiga dapat dihemat. Setiap kali saya menghitungnya. Sebelumnya, di masa lalu, saya menghitungnya setiap kali. Menanam sayuran, misal 1 hektar tanah. Sayuran yang kita tanam bisa mencakup 3-4 hektar. Pasti mencakup lebih dari 3 hektar. Saya bahkan menghemat uang untuk benih sayuran. Lotus leaf cabai seeds cost 1-2K. Saya bisa menghemat lebih dari $3.000 untuk bibit. Jadi, cara ini benar-benar hemat biaya.